أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Telah berlalu bulan Ramadan. Ia adalah musim ibadah. Ia adalah musim ketaatan. Ia adalah musim di mana pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kaum muslimin yang mengetuk pintu tersebut, ia masuk ke dalamnya, lalu ia titipkan amalan-amalan saleh. Ketika Ramadan meninggalkannya, ia mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian kaum muslimin yang dibukakan pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan, jangankan masuk, mengetuk pintu itu saja tidak. Maka ketika Ramadan meninggalkannya, tidak terdapat nilai-nilai ketakwaan di dalam dirinya. Masyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Ada pula sebagian kaum muslimin yang memanfaatkan musim tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersungguh-sungguh dalam beribadah, lalu diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini kami ucapkan selamat. Ada pula sebahagian kaum muslimin yang beribadah kepada Allah, tidak hanya sekedar beribadah, bahkan bersungguh-sungguh beribadah, mentaati Allah di bulan Ramadan. Tapi sungguh disayangkan, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya masih menggunung, masih menumpuk, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini kami ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka cita karena ini adalah merupakan musibah yang begitu besar pada kaum muslimin yang bersungguh-sungguh ibadahnya tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kaum muslimin yang bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan namun ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Jawabannya ada. Perhatikan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wa yaumal khamis."
pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan di hari Kamis. Ini kalau hari-hari biasa. Di hari-hari Ramadan, bulan Ramadan, setiap harinya pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayughfar likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Semua hamba diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amalannya yang mereka tidak mensekutukan Allah. Illa rajulan, dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekelompok manusia, kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Mereka yang memiliki kedengkian, permusuhan kepada saudara-saudaranya. Mereka yang seperti ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, andiru hadaini hatta yastaliha. Kata Rasul sallam, tahan amal ibadahnya. Artinya ibadah yang dia lakukan itu tidak dia dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, masih ditahan oleh Allah pahalanya. Masih ditahan keampunan untuknya. Sampai kapan? Hatta yastaliha, sampai mereka berdua saling memaafkan, saling berdamai. Dan itu diulang oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Andiru hadaini hatta yastaliha. Tahan dulu amal solehnya. Jangan berikan ibadah itu, pahala itu kepadanya, sampai mereka berdamai. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Perhatikan hadis yang lain yang menggambarkan mereka sederhana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkait dengan ibadah hatinya, kedengkian, permusuhan, kesombongan bersih, murni dari jiwa dan hatinya. Dalam suatu riwayat dijelaskan, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika itu duduk bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang lain. Lalu kemudian ada seorang laki-laki Ansor masuk ke dalam masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam seketika itu berkata kepada para sahabat, "Yattali 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Masuk kepada kalian, datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Kala itu para sahabat kaget melihat dan menoleh ke arah sahabat Ansor itu. Dilihat ternyata seorang laki-laki Ansor yang terlihat di wajahnya, di jenggotnya masih bekas-bekas wudhu terlihat. Lalu kemudian dia menenteng sendalnya dengan tangan kirinya. Keesokan harinya para sahabat bermajlis lagi, belajar dengan Nabi, dan sahabat yang sama masuk. Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat ketika itu, yattali'u alaikumul al'an rajulun min ahlil jannah. Datang lagi tuh seorang laki-laki, kata Rasulullah, penghuni surga. Lalu kemudian para sahabat menoleh kepada laki-laki itu, ternyata dia adalah laki-laki yang sama di hari yang pertama. Keesokan harinya di hari yang ketiga, ternyata datang laki-laki yang sama lagi. Rasul pun mengatakan perkara yang sama. Datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. 3 kali diulangi oleh Rasulullah di hari-hari yang berbeda. Dan orangnya sama. Ada seorang sahabat Nabi SAW ketika itu duduk bermajlis kepada Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As terkagum-kagum dengan laki-laki ini. Kenapa kok bisa sampai direkomendasikan oleh Rasulullah SAW surga untuk dia? Ada apa dengan orang ini? Amalan spesial apa yang dia miliki? Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As mencoba untuk mengintai, untuk mengintip, ingin mencari tahu. Barangkali ada amalan-amalan yang dia miliki yang mungkin para sahabat belum memilikinya. Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As meminta izin kepada seorang laki-laki Ansor yang direkomendasikan oleh Rasulullah surga buat laki-laki ini. Lalu laki-laki itu pun mengizinkan, silahkan nginap di rumah saya. Nginaplah Abdullah bin Amr bin Al-As selama 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tidak ada terlihat amalan-amalan spesial. Tidak terlihat dia bangun malam, berjam-jam, sholat malam, sholat tahajud. Tidak. Di siang harinya barangkali dia berpuasa. Setiap harinya dia berpuasa. Ternyata juga tidak. Artinya amalan yang dilakukan oleh laki-laki ini sama seperti yang dilakukan umumnya para sahabat. Salat berjamaah 5 waktu bersama Nabi SAW. Artinya semua itu dilakukan oleh para sahabat. Mana sih amalan spesial yang dimiliki oleh laki-laki ini? Sampai-sampai Rasul SAW merekomendasikan surga buat laki-laki ini. Lalu
akhirnya dia menanyakan perkara itu kepada laki-laki Ansor ini. Wahai laki-laki Ansor, sesungguhnya aku ingin nginap di rumahmu 3 hari. Aku pengen tahu sebesar apa ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah sunnah apa yang kamu lakukan di rumah? Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan surga buat Anda. Saya pengen tahu. Ternyata selama hari pertama, hari kedua, hari ketiga enggak terlihat ada amalan itu. Kata laki-laki Ansor itu menjawab, "Ma huwa illa ma ra'aitah." Itulah yang kamu lihat. Saya tidak punya amalan apa-apa. Ghaira anni la ajidu li ahadin minal muslimin ghisyan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iya, kecuali saya punya satu amalan. Amalan tersebut adalah sungguh saya tidak pernah mendapatkan di dalam diri saya, di dalam jiwa saya untuk mengkhianati, untuk menipu satu orang pun dari kaum muslimin. Gak pernah saya tipu. Dan saya tidak pernah hasad, dengki, berpermusuhan yang besar kepada kaum muslimin. Satu orang pun tidak pernah saya musuhi. Tidak ada sedikit pun dalam hati saya memusuhi siapapun dari kalangan kaum muslimin. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Ini yang ternyata makom yang sudah sampai pada dirimu dan tidak semua orang mampu melakukan itu. Ini adalah perkara berat, amalan hati. Yang di dalam hati kita tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada kesombongan. Ini adalah amalan yang luar biasa. Dan semua orang berat untuk melakukan ibadah ini. Inilah menjadikan seorang laki-laki Ansor tadi direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya, jangan kita tertipu. Jangan kita terperdaya dengan amalan saleh yang sudah kita kumpulkan selama bulan Ramadan. Masya Allah, saya tidak pernah tinggal puasanya, saya tidak pernah absen dalam salat tarawihnya, khatam Quran selama sebulan 5 kali. Fulan nggak ada apa-apanya. Fulan itu tidak lebih baik daripada saya. Fulan itu tidak lebih soleh daripada saya. Orang yang seperti ini bisa jadi amal solehnya terancam karena dia masuk dalam perbuatan ujub, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Orang-orang soleh terdahulu tidak mencontohkan perkara itu, karena perkara tersebut akan dapat menodai amal soleh yang dia lakukan. Selalu kita melihat orang-orang soleh kita terdahulu, yang dia curigai bukan orang, yang dia curigai bukan amalan orang lain, yang dia curigai adalah dirinya sendiri dan amalan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Mereka menginfakkan sebahagian daripada harta mereka dalam kondisi hati mereka takut. Aisyah ketika itu kurang paham apa maksud ayat ini. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mereka salat, mereka berinfak, mereka berpuasa, kenapa mereka takut? Takut karena apa? Apakah mereka berpuasa, mereka minum khamar? Apakah mereka salat, mereka berzina? Apakah mereka berinfak, mereka mencuri? Sehingga amalan soleh yang mereka lakukan selalu diiringi dengan rasa takut." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak wahai Aisyah. Walakin yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yataqabbal Allah." Mereka salat, mereka puasa, mereka bersedekah, tapi mereka takut amalan ibadah yang mereka kerjakan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang baik dari para ulama kita terdahulu. Ada sebagian orang yang dengan ibadah dia lakukan di bulan Ramadan, seakan-akan surga yang harganya begitu mahal itu udah dia miliki. Seakan-akan dia sudah mendapatkan kaplingan, tempat tinggal di rumah dengan ibadah bulan Ramadan yang dia kerjakan. Sehingga ketika bulan Ramadan selesai, ibadahnya selesai. Ini adalah orang-orang yang tertipu dengan amal solehnya.
Mereka-mereka ini terperdaya dengan bisikan-bisikan seakan-akan udahlah cukup, kamu sudah banyak pahalanya. Untuk seterusnya berhenti ibadah. Nanti musim Ramadan akan datang, kita beribadah lagi. Ini adalah ciri-ciri orang munafik yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang mukmin itu selalu beramal soleh, tapi khawatir amal solehnya tidak diterima. Sedangkan orang munafik, wa innal munafik jama'a isa'atan wa amna. Orang-orang munafik itu mereka berbuat buruk, bermaksiat kepada Allah, tapi selalu merasa aman dari siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu, katanya yang indah, la an astayqina anna Allah qad taqabbala minni salatan wahida ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, istiqomahlah, terus pertahankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat musim tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai kapan? Sampai Ramadan berakhir? Sampai kapan? Sampai di usia kita yang sudah tua? Tidak. Tidak ada batasan sampai kapan kita selesai beribadah, kecuali sampai kematian, ajal menjemput kita. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai kematian, ajal menjemput kita. Inilah butuhnya keistiqomahan. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Jadi orang yang paling hebat, orang yang paling sakti adalah orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan. Bukan orang yang sakti itu bisa terbang di udara. Bukan orang yang sakti itu bisa jalan di atas air. Dan bukan orang yang hebat itu dia kebal senjata tajam. Tidak. Orang yang hebat, orang yang sakti adalah orang yang bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keistiqomahan itu akan berbuah hasil kebahagiaan di dunia ini dan harapan kita di akhirat. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi dia beriman kepada Allah, maka akan kami berikan ia kehidupan yang bahagia di dunia ini. Catatannya adalah mereka yang beramal soleh dalam kondisi beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Yang terakhir, nasihat kami untuk pribadi dan seluruh hadirin dan hadirat, jaga amalan soleh kita dengan menjaga akidah kita. Jaga amalan soleh kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Karena perbuatan-perbuatan syirik akan menodai amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta, andai kata engkau wahai Muhammad, nabi kita tercinta, melakukan perbuatan syirik, maka niscaya akan dihapuskan amal solehnya, akan dihapuskan ibadahnya, akan dihapuskan pahalanya, dan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini Nabi kita tercinta. Apalagi kita yang tidak ada jaminan bahwa kita selamat dari kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh disayangkan, puluhan tahun kita beribadah kepada Allah, kita salat, kita bersedekah, kita berpuasa, kita baca Quran, banyak ibadah yang kita lakukan. Tapi di samping itu kita masih percaya dengan ramalan zodiak, kita masih datang kepada dukun, kita masih meminta kepada benda-benda mati.
Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang akan mengancam amalan soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Tidak akan diampuni. Dia meninggal dunia membawa dan memikul dosa-dosa syirik, jangan harap dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, jika syirik yang dia lakukan adalah syirik besar, meninggal dunia dalam kondisi melakukan syirik besar, maka jangan anggap bahwa amalan salat semua yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar bisa menjalankan ibadah-ibadah setelah atau pasca bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا عزيز يا جبار يا قهار يا غفار يا شكور يا عزيز يا وهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.